Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you in a healthy condition and I hope you still enjoy our lesson today. Before we going to learn our lesson today, let's pray together. Okay, are you fond of reading? Nah, jika kalian gemar membaca dan kalian pernah membaca biografi tentang tokoh ilmuwan atau kalian membaca tentang cerita seseorang, cerita liburan atau cerita pengalaman seseorang yang terjadi di masa lampau, berarti kalian sedang membaca recount text. Nah, that's what we learn today. Jadi kita sekarang akan mempelajari tentang recount text. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang descriptive text sama announcement text. Nah, announcement text kan itu kemarin itu adalah teks yang berisi tentang informasi. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan tentang definition of recount text. What is recount text? Recount text is a text that telling the reader about one story, action, or activity. Its purpose is to entertain or informing the reader, or a text which retells event or experiences in the past. Nah, jadi recount text itu merupakan teks yang menceritakan kepada pembaca tentang suatu cerita atau kejadian, dan tujuannya adalah untuk menghibur atau memberikan informasi kepada pembaca, atau recount text ini ada menceritakan kembali event atau kejadian or experiences atau pengalaman seseorang atau pengalaman kita sendiri yang terjadi di masa lampau gitu. Misalkan kalian punya pengalaman suatu pengalaman di masa lampau terus kalian ceritakan kembali gitu. Itu merupakan contoh dari recount text. Nah, what about the generic structure of recount text? There are three generic structures of recount text. Yang pertama adalah orientation, yaitu adalah it gives the readers the background information needed to understand the text, such as who was involved, when it happened, and where it happened, and when it happened. Nah, jadi orientation ini berisi tentang siapa tokohnya atau settingnya gitu, tempatnya dan tempatnya atau kapan kejadian itu terjadi. For the second is events, a series of events ordered in a chronological sequence. Jadi events ini adalah urutan-urutan kejadian gitu, urutan-urutan kejadian. Misalkan hari pertama kejadiannya apa, terus hari kedua kejadiannya apa, dan hari ketiga itu kejadiannya apa, dan seterusnya. Jadi tidak ada batasan untuk events ini, terserah berapa aja. Nah, untuk terakhir itu adalah reorientation, a personal comment about the event or what happened in the end. Nah, jadi reorientation ini bisa dibilang kesimpulan atau apa yang dirasakan oleh writer atau oleh yang punya cerita tuh. Dan bisa dibilang penutup juga. Nah, there are many kinds of recount text. Personal recount, this usually retell an event that the writer was personally involved in. Jadi kalau personal recount ini bisa tentang cerita ya, pengalaman pribadi gitu. And factual recount, recording an incident, example a science experiment, police report, or etc.
and imagination recount, writing an imaginary role and giving details of events. Example, a day in the life of a pirate, how I invent. Nah, untuk for the language features, using the simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Nah, jadi karena recount text ini menceritakan tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau, jadi menggunakan simple past tense. Using temporal sequence, example on Saturday, on Monday, on Sunday. Focus on specific participant, example I or the writer. Using the conjunctions such as then, before, after, etc. Using action verbs, example when, state, etc. Nah, ini adalah contoh dari past tense. Ada 3 kalimat. Yang pertama, she want to go to the cinema yesterday. Yang kedua, she did not want to study math yesterday. Dan yang ketiga, did she want to study math yesterday? Nah, kalimat pertama itu merupakan kalimat positif, dan yang kedua adalah negatif, dan yang ketiga adalah interrogatif. Nah, untuk kalimat pertama itu menggunakan verb 2, yaitu she wanted. Itu merupakan verb 2 karena time-nya adalah yesterday, kemarin. Jadi masa lampau sudah terjadi. Jadi menggunakan verb 2. Nah, untuk di kalimat kedua itu menggunakan did not dan want. Dan untuk kalimat ketiga, interrogatif, itu ada auxiliary did di depan dan menggunakan verb dasar atau verb 1. Nah, kenapa di kalimat pertama menggunakan verb 2 dan kalimat kedua dan ketiga tidak menggunakan verb 2 atau menggunakan verb dasar atau verb 1? Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa dalam kalimat past tense atau lampau itu ketika ada did berarti verbnya itu kembali ke dasar atau menggunakan verb 1. Jadi tidak lagi menggunakan verb 2. Ini berguna untuk semua, untuk singular atau plural ya. Jadi sama seperti ini. Jadi ketika kalimat positif dan interrogatif itu berubah kembali ke bentuk verb dasar atau kata kerja dasar verb 1, tidak menggunakan verb 2 lagi. Nah, terus bagaimana dengan yang menggunakan be? Nah, ini merupakan contoh dari past tense, kalimat past tense yang menggunakan be. My parents were very busy yesterday. They were not at school a week ago. Was she an English tutor? Jadi untuk penggunaan be itu tidak menggunakan did, tetapi menggunakan were atau was gitu. Nah, untuk subjek I, she, he, it atau singular itu menggunakan was, dan untuk subjek they, we, you itu menggunakan were atau plural.
Any questions so far? Okay, if you have understand what is the context, now the time for activity time. Try and learn. Read the text carefully and try to determine the journey structure of the text. Nah, ini ada contoh dari recount text. Nah, last week I went to the theater. It was the only theater at my town. Nah, ini merupakan orientation dari teks tersebut gitu. Nah, I had one free ticket to watch a movie. I had no idea about the movie I would like to watch, and I did not know the schedule of the theater, so that I just want to come and see if there was any good movie. I parked my motorcycle at the parking area and I walked slowly at the hall of the theater. I took my ticket on my wallet and go to the information section to ask about how to use the ticket that day. Nah, jadi ini I had one free to sampai that day itu merupakan events dari cerita tersebut gitu. Karena itu berisi tentang urutan-urutan kejadian tentang cerita tersebut gitu. Unfortunately, I missed it. The ticket was already expired 2 days before. I went home and I was very disappointed about that. Nah, unfortunately sampai terakhir tuh sampai about that itu merupakan reorientation dari cerita tersebut gitu. Ini kesimpulannya. Jadi kesimpulan itu dia ternyata tiketnya itu sudah expired gitu, sudah tidak berlaku lagi. Kemudian dia merasa kecewa akan kejadian itu gitu. Jadi yang dirasakan oleh si penulis itu yaitu dia merasa kecewa karena dia tidak bisa menonton gitu, karena tiketnya sudah expired. Nah, untuk lebih paham lagi tentang apa itu recount text, kita coba jawab pertanyaan tentang recount text. Nah, di sini sudah ada teks recount text tentang diving in Bunaken Island, dan itu sudah ada di sebelahnya sudah ada pertanyaan itu. Nah, kalian baca dulu itu teksnya baru kita jawab. Nah, pertanyaannya, according to the text, which of the following is true? Nah, pertanyaannya itu yang mana dari pilihan-pilihan ini yang sesuai dengan teks diving in Bunaken Island itu. Nah, untuk mengetahui jawabannya kita harus mengecek satu persatu dari pilihan-pilihan itu. Oke, yang pertama yang A itu, the writer went to the Bunaken with his family. Nah, itu ada di paragraf pertama, kalimat kedua, I went there with a group of New Zealand divers. Jadi jadi penulis itu ke sana itu tidak bersama dengan keluarganya, melainkan dengan group of New Zealand divers gitu. Jadi otomatis yang A itu tidak benar. Nah, untuk jawaban yang B itu, to the writer, the journey from his house to Bunaken wasn't uneasy. Nah, itu ada di paragraf pertama, kalimat ketiga, getting there was not quite easy. Jadi itu tidak benar gitu. Nah, untuk yang C itu, before starting to dive they were briefed about diving. Nah, itu ada di paragraf kedua, kalimat pertama, soon after our arrival at Bunaken we got a general briefing. Nah, jadi setelah sampai di Bunaken mereka itu melakukan briefing gitu. Jadi jawaban C itu benar, bahwa mereka melakukan briefing. Nah, yang D itu, the writer didn't need any guide to identify the fish. Penulis itu tidak membutuhkan guide
untuk mengidentifikasi ikan. Nah, ini ada di paragraf ketiga, kalimat kedua. In our diving, ini ada di paragraf ketiga, kalimat ketiga. In order to identify them, we needed a good guide. Jadi, untuk mengidentifikasi mereka ini refers to Tinevis. Mereka membutuhkan a good guide. Jadi, salah kalau mereka tidak membutuhkan guide gitu. Jadi, jawabannya ya pilihan D itu tidak benar. Nah, untuk yang terakhir yang A, it is impossible to the writer to have an interest in marine life. Nah, itu ada di paragraf terakhir. In summary, the trip was mostly enjoyable. Jadi, kesimpulannya, the trip itu sangat menyenangkan. Jadi, salah kalau misalkan penulis itu tidak senang dengan marine life gitu. Okay. Let's move to the next question. Ini ada question about past tense gitu. Kita coba untuk menjawab pertanyaannya. Yang pertama ada 3 kalimat. Yang pertama, I'm sure I bla 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 see him 2 years ago. Kita lihat time-nya itu 2 years ago. Nah, itu kan 2 tahun yang lalu. Berarti sudah lampau. Berarti kita memakai past tense. Karena ini kalimat positif, jadi menggunakan verb to ya. Jadi verb to dari C itu adalah apa? Anybody know what the verb to of C? Okay, so yes, I'm sure I saw him 2 years ago. Nah, untuk kalimat yang kedua itu adalah kalimat negatif. Jadi, dan itu menggunakan be. Ingat, kalau menggunakan be itu kita tidak menggunakan did, tetapi menggunakan was or were. Were. Nah, kita lihat subjeknya kan it atau singular. Berarti kalau singular itu memakai was. Oke. Jadi tinggal ditambahi was not late yesterday but now I am gitu. Atau bisa disebutkan wasn't. Nah, untuk the last itu ada kalimat negatif lagi, tetapi ini tidak menggunakan be. Ini sama dengan yang pertama, tapi ini yang negatifnya. Nah, the class bla 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 not or end early this morning. Nah, karena ini negatif, ini kita memakai did ya. Did not atau didn't. Nah, karena negatif, untuk kata kerjanya tidak perlu diubah ke verb 2 atau ke dalam bentuk past tense, tetapi tetap dalam bentuk dasar atau verb 1 gitu. Jadi tetap the class didn't end early this morning. Okay, are you understand guys? Okay, I think that's all for me. I hope you enjoy our lesson today, and I hope you understand what we have learned today about recount text. Thank you very much for your nice attention. See you on next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.